bersikap sabar dan terus mengingatkannya. Kesimpulannya, kecemasan pada anak lebih kepada ranking permainan. Kecemasan pada orang tua, mereka khawatir jika anaknya melalaikan tugasnya sebagai siswa dan memilih untuk bermain game online daripada belajar. Dan guru merasa kecewa jika muridnya lebih mementingkan bermain game online daripada belajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alfia. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan ke-12. Pertanyaan ke-12 ini yaitu bagaimana cara kamu mengatasi kecemasan? Nah, jawaban para siswa ini, jadi para anak ini memiliki cara tersendiri untuk mengatasi kecemasan mereka. Ada yang lebih ke bermain game terus, ada juga yang memainkannya dengan rileks. Dan jawaban orang tua yaitu anak-anak ketika mengatasi kecemasan saat bermain game online yaitu lebih ke bermain hingga mereka puas. Dan jawaban guru yaitu tidak berlama-lama dalam bermain game dan melakukan hal yang positif seperti belajar dan membantu orang tua. Dan kesimpulan dari jawabannya itu siswa dan orang tua ini jawabannya sangat mirip sekali dalam mengatasi kecemasan saat bermain game, yaitu dengan cara bermain lagi hingga bermanfaat. Bagaimana perasaanmu ketika tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurumu? Jawaban para siswa yaitu anak-anak ketika menyikapi permasalahan ini ada yang mengatakan deg-degan saat tidak mengerjakan tugas, ada pula yang menunggu ditagih oleh gurunya dan dia baru mulai mengerjakan. Dan untuk pertanyaan orang tua, bagaimana perasaan ibu atau bapak ketika anak itu tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Dan jawabannya itu perasaan dan sikap orang tua ketika anaknya tidak mengerjakan tugas yaitu kecewa hingga marah. Namun perlahan-lahan juga dinasehati untuk mengerjakan. Dan untuk jawaban guru, seorang guru akan merasa kecewa dan sangat menyayangkan hal tersebut karena waktu yang dimiliki tidak digunakan sebagaimana semestinya. Kesimpulan dari jawaban tersebut yaitu jawaban dari informan di atas, yaitu siswa sendiri masih mempunyai rasa takut tapi lalai, yaitu mereka masih saling menunggu tugas tersebut ditagih oleh gurunya. Sedangkan orang tua dan guru, mereka merasa kecewa dan menyayangkan itu semua karena seharusnya siswa dapat memanfaatkan waktu yang senggang dan yang sebaik mungkin. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya itu yang nomor 14 ya. Itu bagaimana sih tanggapan baik anak ketika nggak fokus belajar karena selalu teringat dengan game online? Kesimpulan jawaban siswa itu anak-anak cenderung mengatakan sering tidak fokus dalam belajar, apalagi saat masa pandemi ini. Mereka katanya terkadang ikut Zoom, terkadang enggak. Terus semua jawaban orang tua itu, orang tua ketika menyikapi anaknya yang tidak fokus belajar adalah lebih memberi nasihat dan memberikan persyaratan ketika bermain game. Tidak boleh melebihi batas waktu. Itu kesimpulan jawaban gurunya. Sebagai guru yang bisa dilakukan adalah dengan menasehati dan mengingatnya agar siswa kembali fokus dalam materi pelajaran. Kesimpulan kelompok 1 dari jawaban-jawaban informan adalah bisa dilihat gitu ya bahwa siswa itu sering tidak fokus dalam belajar karena selalu teringat game online. Tapi baik guru dan orang tua itu selalu mengingatkan dan menasihati agar kembali termotivasi dan semangat belajar kembali. Yang 15 itu lebih mengacu pada bagaimana perbandingan nilai anak atau siswa ini saat sebelum bermain game online sama sesudah bermain game online. Untuk kesimpulan jawaban siswa itu, perbandingan nilai sebelum dan sesudah main game online itu sama saja, tapi ada beberapa mata pelajaran yang mengalami peningkatan. Terus yang orang tua itu perbandingan nilai sebelum dan sesudah main game online itu sama saja dan ada beberapa mata pelajaran yang mengalami peningkatan. Yang guru itu sangat jauh signifikan karena sebelum berkembangnya teknologi itu seperti game online dan media sosial, minat baca siswa itu sangat tinggi, bahkan perpustakaan selalu penuh. Tapi hasil belajar itu relatif dan tergantung pada siswa tersebut. Jika siswa tersebut mampu gitu ya mengatur waktunya, maka nilainya itu akan seimbang dan tetap berprestasi. Tetapi jika sebaliknya, itu
nggak bisa ngatur waktu gitu ya, dan kecanduan game online sehingga lupa waktu belajar, maka akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Kesimpulan kelompok satu dari jawaban-jawaban tersebut itu siswa dan orang tua mempunyai jawaban yang sama, sedangkan guru berbeda. Jadi bisa dikatakan tergantung pada anaknya menyikapi game dan belajarnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mirta. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan nomor 16 yaitu bagaimana caranya kamu dalam mempertahankan atau menaikkan nilai ketika kamu masih sering bermain game online? Siswa itu adalah dalam mempertahankan nilainya, para siswa mengatakan untuk mengurangi waktu bermain game online dan berusaha untuk belajar. Jawaban dari orang tua juga ikut serta dalam mempertahankan nilai anaknya itu, yaitu dengan cara membantu anak dalam mempertahankan nilainya adalah mendampingi ketika belajar, memperhatikan waktu belajar, dan menasihati dalam membagi waktu antara bermain game dan belajar. Sedangkan pendapat dari guru yaitu lebih mengingatkan kembali akan tugas seorang siswa dan mengatakan dan menggunakan cara belajar kuis atau media pembelajaran seperti game agar siswa lebih tertarik lagi dalam belajar dan memahami materi pembelajaran. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pertanyaan nomor 16, jawaban nomor 16 adalah anak-anak akan berusaha untuk serta dampingan orang tua dalam mengingatkan dan lebih mengajak siswa untuk belajar dengan sistem pembelajaran yang unik. Selanjutnya pertanyaan nomor 17, yaitu bagaimana perasaan kamu dengan hasil belajar kamu saat ini? Jawaban dari siswa, perasaannya tentang hasil belajarnya adalah ada yang mengatakan belum puas dan ada pula yang mengatakan harus disyukuri. Jawaban dari orang tua, perasaan orang tua tentang hasil belajar anaknya adalah dengan hasil belajar saat ini adalah ada yang tidak mengecewakan, nilainya masih tetap, dan ada juga orang tua yang kurang puas dengan hasil belajar. Selanjutnya, tanggapan oleh guru yaitu tentang hasil belajar siswa adalah nilai siswa relatif menurun, apalagi di saat masa pandemi seperti ini, dan guru sulit untuk menilai baik keterampilan dan karakter siswa karena belajarnya via daring. Namun bukan hanya itu, dalam aspek praktikum dan pengetahuannya pun juga menurun. Kesimpulan yang dapat diambil dari jawaban-jawaban untuk nomor 17 adalah para informan mengatakan belum puas dengan nilai yang sudah didapatkan dan ada yang mengatakan harus disyukuri. Selanjutnya respon orang tua mengatakan bahwa nilai ada yang memuaskan, ada pula yang kurang memuaskan. Sedangkan respon guru tentang nilai itu relatif menurun pada masa pandemi. Selanjutnya disampaikan oleh Viviani. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dari semuanya, yaitu game online dapat diartikan sebagai permainan yang menggunakan jaringan internet untuk bisa dimainkan di mana saja dan kapan saja secara individu maupun kelompok. Game online bisa berdampak positif dan negatif tergantung bagaimana si pengguna memanfaatkan waktu untuk memainkannya. Jika si pengguna sudah kecanduan hal tersebut, dapat mempengaruhi kondisi psikis yang tak lain adalah emosi. Jika sudah kecanduan terhadap game online tersebut, maka itu akan berdampak buruk pada prestasi siswa tersebut. Yang awalnya belum mengenal game online dan nilainya masih bagus, tetapi sejak kenal game online dan lebih fokus terhadap game tersebut daripada belajar, otomatis nilainya akan menurun. Dan pendapat orang tua terhadap kasus ini pun beragam, mulai dari kekhawatirannya terhadap anak yang jika berkata kasar saat kala bermain game online, hingga kekhawatiran terhadap proses belajar dan hasil belajar anak-anaknya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk ini inilah hasil presentasi dari hasil mini riset kelompok kami tentang dampak game online terhadap kondisi psikis dan hasil belajar siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita nanti diskusi di WAG ya, di WA Group, Ibu mau nanya-nanya dulu nih untuk kelompok ini. Ini ketua kelompoknya siapa?
Atau tidak ada ketua kelompoknya? Tidak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, jadi semuanya setara gitu ya. Baik. Ibu pengen tahu idenya kenapa mengambil permasalahan tentang game online ini? Idenya dapat dari mana ini? Izin menjawab, Bu. Izin. Oh, Ya, silakan. silakan Siti. Sok Didi aja. Iya, izin menjawab, Bu. Jadi Ya. beberapa waktu sebelum ini ya, sebelum ditugaskan mencari topik, itu kami menemukan berita gitu, Bu, di TV maupun di Instagram itu ada anak yang kecanduan game online, terus kondisi psikisnya itu tidak baik gitu. Tangannya itu jadi apa ya? Jadi bengkok gitu, Bu. Jadi dia itu dibawa ke rumah sakit apa ya? Rumah sakit kejiwaan gitu untuk diatasi. Jadi banyak gitu siswa yang memang benar-benar kecanduan terus mengalami kondisi psikis yang kurang baik gitu. Jadi kami mengangkat tema ini di saat pandemi ini. Bagaimana sih kondisi psikis siswa jika terus-terusan bermain game online, dan bukan hanya itu, kami juga ingin mencari tahu hasil belajarnya seperti apa gitu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Silakan, boleh ada yang mau ditambahkan dari anggota kelompok yang lain? Atau idenya sama seperti itu ya? Oke, menarik sekali. Silakan Siti. Iya, sama Bu. Waktu itu Didi sempat ngirim video dari Instagram gitu nih, katanya ada loh yang gara-gara main game online bisa nyampe masuk rumah sakit jiwa, kata kayak gitu. Ya udah, akhirnya kita memutuskan untuk ambil judul itu. Oke, jadi dapat idenya memang apa yang sedang viral ya, yang terjadi di masyarakat. Nah, tapi ini kelompok ini kan memutuskan untuk yang diwawancara itu siswa SMA ya. Kenapa siswa SMA? Iya, Bu. Izin jawab sebelumnya. Jadi kami juga sebenarnya ingin memfokuskan ke siswa SMP, Bu. Jadi ternyata siswa SMP ini sulit untuk didapatkan baik itu di rumah saya maupun di rumah teman-teman yang lain. Jadi kebanyakan teman-teman yang punya teman sekolah SMP itu nggak banyak, Bu. Jadi kita lebih ke banyak teman SMA gitu, Bu. Jadi tujuannya difokuskan ke Oke. SMA aja, Bu. Oke, ini karena keterbatasan penelitian mungkin ya, jadi bukan karena satu hal yang lain ya. Nah, kalau kalian melihat hasil penelitian kalian sendiri, menurut kalian, ini yang siswa SMA yang kalian wawancara ini ada kecenderungan kecanduan game online tidak? Izin menjawab, Bu. Ya, Kalau silakan. menurut kita tuh ada ya, karena setiap kalau kayak pas ditanya kalau disuruh orang tua tuh kayak gimana, terus mereka lebih kayak ngejawab ya paling kalau misalkan disuruhnya baru sekali doang ngomongnya nanti pas sudah kedua terus orang tuanya udah mulai nada tinggi atau enggak kayak marah gitu, baru tuh mereka langsung pada apa sih ngelakuin itunya apa suruhan dari orang tua. Terus kalau misalkan ditanya juga kalau ngerjain tugas gimana ya, paling kalau misalkan nggak ditagi sama gurunya ya nggak dikerjain, terus kalau ditagi baru dikerjain gitu, Bu. Jadi menurut kita tuh mereka lebih mementingkan gamenya. Terus saya juga sempat tanya di luar wawancara, kalau misalkan lagi kelas online gitu, mereka kadang bisa nggak sih sambil main game, terus mereka jawab iya bisa aja Kak, katanya, soalnya ya kan nggak kelihatan. Mereka bilang gitu, Bu. Gitu sih, Bu. Oke. Berarti ini kan kalian sudah menemukan sesuatu yang aha gitu ya. Kalau kalian lihat di pertanyaan-pertanyaan awal, mereka rata-rata mengatakan bisa mengatur waktu gitu ya. Kemudian mereka bilang kita kerjakan tugasnya terlebih dahulu, baru main game gitu ya. Kalian percaya nggak? Saya izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Siti. Kalau dari Siti sih Siti nggak percaya ya, Bu, karena kan kayak dia sempat bilang yang Siti wawancara tuh cuman 1 jam main game online. Nah, di situ tuh sempat Siti yakinin kayak masa sih 1 jam doang, Siti sampai Siti gituin. Iya Kak, katanya. Oh nggak percaya gitu, Bu, gitu. Kadang saya aja waktu main game tuh nggak kurang gitu loh 1 jam tuh, jadi emang kurang percaya, Bu. Orang percaya ya. Nah, oke. Tapi itu dikuatkan sama orang tua kalau nggak salah di pertanyaan-pertanyaan itu bahwa
mereka bisa membatasi waktu gitu ya, kata orang tua sih begitu ya, tapi emang ini agak agak aneh aja gitu 1 jam memang nggak kerasa itu kayak, emang udah 1 jam gitu ya. Nah terus, tapi kan di pertanyaan-pertanyaan terakhir itu yang tadi sudah Ainia, jelaskan itu, ternyata mereka kan kadang mengabaikan tugas, mengabaikan, perintah orang tua, itu kan berarti menandakan bahwa jawaban mereka di awal-awal itu memang, kurang jujur ya? Itu, betul nggak? Iya, Bu. Betul, Iya, Bu, kayaknya. Iya, Bu. Nah, itu kan. Jadi kan kalian dengan wawancara itu walaupun mereka mengatakan, eee, sudah, paling 1 jam, kami laksanakan tugasnya dulu." Nah, tapi dengan pertanyaan yang terus, di akhir-akhir saat ditanyakan bagaimana tugasnya, ya kalau nggak ditanyain guru, ya nggak dikerjain, gitu kan. Ya kalau misalnya nggak sampai marah orang tua, ya nggak dilaksanain. Ternyata, ternyata faktanya terungkap bahwa apa yang dikatakan tidak sesuai dengan yang mereka lakukan, seperti itu. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Oh ya ternyata begitu. Ditambah mungkin dengan pengalaman pribadi kalian ya. Jangan-jangan ini kelompok 1 juga suka main game online ya. Gimana Siti? 1 jam nggak cukup? Waktu enggak Bu, kurang Bu. Kurang. Biasanya berapa kalau kamu main game? Berapa waktu? Berapa jam? Biasanya Siti kan kalau main sama temen tuh kayak dari jam 9 nyampe jam 11 malam kayak gitu Bu. Kalau libur 9 apa ini? 9 pagi apa 9 malam? 9 malam Bu. Yakin bukan 9 pagi sampai jam 11 malam? Enggak Bu. Kalau malam doang mainnya. Malam-malam doang, oke. Ya gitu kata Siti ya, nanti kita mungkin cross check dengan orang tuanya kalau pengen tahu kebenarannya ya. Nah, kalau yang lain gimana ini? Ini bisa untuk jadi pembelajaran sendiri. Apalagi tadi ada yang bilang, berarti kalau sambil, belajar daring bisa main game online? Oh bisa, soalnya kan nggak kelihatan. Nah oke, ini menjadi cerminan buat kita semua ya. Kadang kamera suka mati, Ibu nggak tahu apa yang kalian lakukan gitu ya. Oke, oke menarik sekali. Oke terakhir nih ya, berdasarkan tadi penelitian tadi, gimana nih kondisi psikis, menurut kalian, kondisi psikis siswa yang kalian wawancara terkait dengan game online ini? Ini apa, Bu? Ya, silakan Didi. Jadi untuk karena environment kita itu udah dewasa ya, Bu. Jadi Ya. kayaknya kondisi psikisnya itu udah kuat, Bu. Jadi awal-awal memang mereka merasa cemas ketika memang baru mengenal game online, tapi karena sudah kebiasaan, jadi mental mereka udah kayak biasa aja gitu, Bu. Oke, baik ini terkait dengan perkembangan peserta didik ya. Ini adalah siswa SMA. Siswa SMA itu sudah masuk remaja akhir menuju dewasa. Jadi mungkin secara pribadi, secara mental tadi betul dikatakan sudah lebih kuat. Jadi tidak terlalu kekanak-kanakan. Apalagi tadi ada istilah bagaimana kalau kalah game online kemudian diolok-olok, mereka cenderung ya biasa aja, udah biasa. Tapi mungkin akan berbeda kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada anak SD atau anak SMP, mungkin berbeda itu ya. Asumsi Ibu sih begitu, berbeda. Nah, ini juga menjadi bahan pembelajaran untuk kalian. Ternyata seiring dengan bertambahnya usia juga secara mental, secara kepribadian juga siswa itu berbeda-beda, begitu ya. Oke, baik. Dan hasil belajarnya ternyata bagaimana nih? Ada peningkatan, penurunan? Izin menjawab Bu. Ya, Siti. Yang dari yang Siti wawancara mah katanya dia tuh waktu sebelum main game online tuh dia bagus gitu Bu nilainya. Lebih istilahnya kayak lebih bagus daripada sebelum bermain game online. Sesudah bermain game online maksudnya. Oke, baik. Berarti memang ada perubahan ya sebelum bermain dan sesudah mungkin apa ya, mungkin motivasi belajar agak berkurang kali ya karena lebih asik main game online. Oke, baik. Mungkin terima kasih hari ini presentasinya. Bisa kita lanjut di WA Group. Nanti silahkan yang ingin bertanya nih kepo-kepo tentang penelitian temannya tentang game online ini menarik sekali. Silahkan nanti kita lanjut ya di WA Group. Cukup dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya. Iya, Ibu. Terima kasih Ibu, izin keluar juga.